Halo, selamat pagi mahasiswa. Kali ini kita akan mempelajari salah satu bagian dalam akuntansi manajemen, yaitu mengenai standar costing. Sebelum kita masuk ke materi, melalui pertemuan ini kita harus mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mampu menguraikan unit standar cost dan alasan kenapa menggunakan standar cost. Yang kedua, mampu menunjukkan tujuan dari penggunaan standar cost sheet. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep analisis, varians, dan penggunaannya dalam pengendalian. Dan yang keempat, mampu menghitung varians bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Oke, mari kita mulai dari definisi biaya standar. Oke, biaya standar adalah biaya yang direncanakan untuk dikeluarkan oleh perusahaan per satu unit. Di sini ada dua, yaitu kuantitas standar dan harga standar. Tentu saja kuantitas berkaitan dengan sejumlah input yang digunakan per satu unit, sedangkan harga bersinggungan dengan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membuat satu unit. Bagaimana menentukan besaran biaya standar untuk kuantitas dan harga tersebut? Oke, kuantitas standar dari pengalaman, penelitian, dan tenaga kerja. Sedangkan harga standar ditentukan dari operasional, pembelian, tenaga kerja, dan divisi akuntansi. Contoh, ketika kita memproduksi satu unit jilbab, maka biaya standar adalah biaya yang direncanakan oleh perusahaan dalam kondisi standar untuk satu jilbab yang diperinci dalam kuantitas atau jumlah dan harga. Penentuan kuantitas jilbab per satu unit bisa bersumber dari biaya tahun lalu atau pengalaman, penelitian yang dilakukan oleh unit pengembangan di perusahaan untuk satu unit jilbab, atau tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi satu unit jilbab. Nah, biaya-biaya standar tersebut ternyata berlaku dalam dua kondisi, yaitu ideal standar dan attainable standar. Apa maksudnya? Tentu sesuai dengan artinya, ideal standar hanya berlaku pada kondisi yang sempurna, sedangkan attainable standar dapat tercapai dalam kondisi operasional secara efisien. Artinya, attainable standar yang sering digunakan oleh perusahaan supaya tidak mempunyai selisih dengan biaya yang sesungguhnya. Oke, tujuan dari penggunaan standar cost sebenarnya untuk apa sih? Hanya dua. Satu, untuk planning, dan dua, untuk controlling serta product costing. Planning and controlling. Planning digunakan oleh perusahaan dalam memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan dalam menghasilkan satu unit. Misalnya, untuk menghasilkan satu unit jilbab, maka yang dibutuhkan adalah 1 meter jilbab dengan upah tenaga kerja ataupun jahit sebesar Rp20.000 per jam. Dari sini, manajemen akan memperkirakan biaya yang harus disiapkan untuk menghasilkan satu unit jilbab. Sedangkan fungsi pengendalian, misalnya perusahaan berencana memproduksi 100 jilbab, maka dibutuhkan 100 meter jilbab dengan upah sebesar Rp2 juta per jam. Nah, ternyata setelah berproduksi dari 100 meter jilbab tersebut hanya mampu menghasilkan 90 unit jilbab. Manajemen dapat menelusuri selisih yang terjadi dan mengambil tindakan atas perbuatan tersebut. Kemudian, kembali lagi dari mengevaluasi tersebut dapat digunakan manajemen untuk tujuan planning di periode yang selanjutnya dalam penentuan kuantitas maupun harga per unit jilbab. Sedangkan manfaat kedua dari standar costing adalah untuk penentuan product costing. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan menggunakan standar costing, maka perusahaan mampu menentukan perencanaan biaya bagi suatu produk, mulai dari bahan baku atau direct materials, tenaga kerja atau direct labor, dan overhead untuk satu unit. Hal ini biasa disebut sebagai standar cost per unit. Nah, kemudian dari standar cost per unit atau biaya yang direncanakan dengan biaya yang real terjadi atau actual cost, terdapat selisih. Selisih ini
unfavorable standard cost. Favorable tentu saja yang disukai, yaitu ketika actual costing lebih rendah daripada standar costing. Contoh, pada jilbab tadi, perusahaan memproduksi 1 meter jilbab diasumsikan berharga 25.000. Ternyata aktualnya berharga 20.000. Nah, selisih ini disukai oleh manajemen karena perusahaan mendapatkan keuntungan, sedangkan unfavorable berarti sebaliknya, yaitu jika terjadi harga 1 meter jilbab lebih tinggi 30.000 rupiah, maka tidak disukai atau unfavorable bagi manajemen. Nah, apa yang dilakukan jika terjadi varians atau selisih? Jika selisihnya dianggap signifikan atau di luar kendali manajemen, maka harus ditelusuri jika selisih tersebut bersifat material. Kita lihat contoh berikut. Standard costing pada blue chip memperlihatkan secara rinci pengukuran standar cost. Jadi ada harga, penggunaan atau kuantitas untuk menghasilkan satu unit. Bagaimana menghitung variance? Mari kita lihat. Total variance adalah actual price dikali dengan actual quantity dikurangi dengan standard price dikali dengan standard quantity. Oke. Nah, tidak berhenti di sini saja. Jika manajemen ingin memfungsikan lebih, maka variance dapat mendukung efisiensi perusahaan seperti pada gambar 96.000. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap perbedaan harga bahan baku? Tentu saja di bagian pembelian. Signifikansi variance yang terjadi sepenuhnya berada di tanggung jawab pembelian. Masih pada bahan baku. Tadi kita menghitung perbedaan harga bahan baku. Selanjutnya, jika ada perbedaan antara yang bahan baku yang direncanakan dengan yang telah terpakai, maka disebut sebagai materials usage variance atau MUV. Rumusnya adalah actual quantity dikurangi standard quantity dikalikan dengan standard price. Nah, bagaimana jika perbedaan terjadi pada tenaga kerja? Sama, perbedaan upah yang dibayarkan dengan yang telah direncanakan disebut sebagai latter rate variance atau LRV. Yang paling bertanggung jawab dengan perbedaan ini adalah manajer produksi. Rumusnya adalah actual rate dikurangi dengan standard rate dikalikan dengan actual hours. Terakhir, jika kita terdapat perbedaan pada overhead yang direncanakan dan yang aktual pada variable cost disebut sebagai total variance overhead. Nah, rumusnya adalah actual dikurangi dengan applied overhead. Oke, variance pada variabel ini muncul karena harga yang berubah pada bahan baku, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya listrik yang semuanya berada di luar kendali dari manajemen. Lalu, bagaimana jika terjadi variance overhead akibat bergantung pada tenaga kerja langsung? Perbedaan ini dihitung menggunakan rumus actual hours dikurangi standard hours dikalikan dengan standard variable overhead rate. Sedangkan jika terjadi perbedaan pada fixed overhead, yakni perbedaan biaya antara yang aktual dan yang dianggarkan disebabkan gaji, konsultan, pajak, dan asuransi, maka terdapat dua hal yang dihitung, yaitu spending untuk menghitung perbedaan fixed overhead yang aktual dan yang dianggarkan, dan volume variance untuk menghitung perbedaan fixed overhead yang dianggarkan dengan fixed overhead yang terjadi. Sehingga rumusnya adalah budgeted dikurangi dengan applied fixed overhead. Variance pengeluaran overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap aktual dan yang dianggarkan. Ini mencakup hal-hal seperti gaji, negosiasi, pajak, dan asuransi. Kenaikan dan penurunan item ini juga berada di luar kendali manajemen. Nah, baik. Hari ini kita telah mempelajari tentang standar costing, tujuannya, dan cara menghitung varians yang terjadi pada bahan baku, tenaga kerja, serta overhead. Oke,
jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.